Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari perwakilan Asdos akan menerangkan tentang perhitungan ini perencanaan bendung. Nanti kita di sini akan menerangkan tentang 4.1.1 perhitungan kemiringan dan kedalaman sungai, terus penentuan site bendung sama nanti desain saluran pengelak sementara. Tapi nanti untuk saluran pengelak mungkin cuma sebatas data perencanaan dulu. Terus ini nanti buat yang kami jadikan contoh itu eh, yang Kesambi. Nanti mungkin yang Makam nanti kalian bisa tanya ke masing-masing Asdos kalau masih bingung. Dan mungkin bisa lihat tutorial ini juga bisa. Jadi langkah pertama itu, nah ini. Nah kan kalian sudah dibagi data perencanaan dari masing-masing Asdos. Nah itu ada Key Intake. Key Intake itu dapat dari PTT terbesar di Irbang 1. Kemudian ada Ki kala ulang 10 sampai 20 tahun, itu kan udah dibagi sama Astos, terus Ki 50 tahun. Nah, mungkin yang untuk Ki 50 tahun itu nanti akan dikirim lagi sama Asdos karena hasil dari perhitungannya Asdos itu kemarin masih ada yang salah. Nah, ini kami nyobanya ini pakai 111 nanti buat teman-teman dibagi sama masing-masing Asdos. Kemudian ini dari ada kondisi geologisnya itu ini kami pakai contoh soal seperti yang ada di layar ini. Terus kalau sudah tahu data perencanaannya, bisa masuk ke kemiringan. Nah, kemiringan itu kalian bisa lihat di gambar CAD yang ada di lampiran soal. Nah, untuk bangunan Kesambi sendiri, bendungnya itu ada di sebelah sini. Kalau sudah tahu nemu lokasi bendungnya itu, nanti kalian nentuin patok bendung untuk mengetahui kemiringan dasar sungai rata. Lalu kalian buat patok tengah sungai. Nah, ini kan udah ada bendungnya. Terus jadi kalian nanti bikin 5 patok ke belakang sama 5 patok ke depan buat tanda gitu. Nah, untuk jarak masing-masing patok itu bebas berapa aja. Kalian kira-kira sendiri. Setelah itu kalian cari elevasi per patok sungai yang kalian tentuin tadi. Nah, misal ini ada kami di sini nentuin patok satunya itu di titik ini. Nah, untuk patok satu kan yang kami bikin itu ada di elevasi 2 2 289 sampai 290. Lihatnya itu di sini. Ini 290. Terus karena patoknya di sini, elevasi 289-nya itu ada di sini. Nah, terus untuk mengetahui eh, titik patok P1 itu ada di mana, itu kalian bisa ngira-ngira. Kalau dari kami itu eh, pakai pemisalan. Misal jarak antara elevasi 290, 289 sampai 290 itu kami bikin 1000. Nah, jadi karena CAT ini itu kan pakai skala kan, skalanya itu bisa kalian lihat di sini. Ini pakai skala 1:5000. Jadi nanti karena kami pakai patokan 1000 itu nah itu jarak dari CAT ini semisal ini 67 nanti kalian 1000 yang buat pemisahan tadi dibagi sama 67. Nah, hasilnya kan ini 14. Terus eh, terus kalian ukur jarak patok ke elevasi terdekat. Nah, ini kita nemunya itu 7.
nanti kalian kalikan hasil dari pembagian 1000 sama panjang yang tadi, dikali 7, hasilnya kan 114. Berarti titik P1 itu terletak pada elevasi 289 dikurangi 114 ini. Nanti hasilnya itu yang ada di PPT ini, yang ada di Excel ini. Terus itu kalian coba-coba kira-kira nyari sampai patok ke-11. Jaraknya itu di eh, elevasinya berapa. Kemudian kalau sudah nemu elevasinya, kalian cari beda tinggi. Nah, itu rumusnya itu ini, elevasi tertinggi dikurangi elevasi yang pada patok itu. Misal ini P1. Yang kedua juga gitu sama. Terus kalian cari luasan dari masing-masing patok. Nah, ini nanti ini jadi gambarnya itu eh, potongan memanjang. Ini, bentar. Nah, ini mungkin nanti kalian bisa bikin yang lebih bagus karena ini kan hanya kasaran aja dari kami. Misal ini P1. P1 ini elevasinya 289,885. Nanti kalian ya bikin sampai P11 dengan jarak. Jadi pertama nanti kalian bikin dulu untuk setiap jaraknya. Kan mulai dari P1-nya 0, terus dibikin jaraknya lagi 101, 0,085 sampai seterusnya. Nah, sampai nanti totalnya jadi 1028,672. Nah, dari setiap titik dari jaraknya itu kalian tarik ke atas sesuai dengan elevasinya. Nah, elevasinya misal pada patok P1 itu kan ada 289. Nah, kalian tarik tarik garis ke atas sepanjang 289,885 sampai patok P11. Nah, nanti dari hasilnya di setiap titik elevasinya itu udah jadi ya, misal udah jadi sampai patok ke-11. Nah, itu kalian hubungkan. Jadi buat poligon untuk menghubungkan antara patok 1 sampai patok selanjutnya. Jadi hubungin ini, kalian buat poligonnya per patok. Kan ini tadi kan beda-beda ya tingginya. Nah, kalau udah buat semuanya, terus kalian tarik garis lurus, ya udah pojok, Dari patok 11. dari patok 11-nya itu sampai P1. Dari pojok P1 sampai pojok P11. Nah, dari situ kalian akan dapetin luasannya dari dengan menghead. Jadi di head di Nah, ini nanti dilihat di propertiesnya. Nah, dapat di areanya. Jadi gitu. Nanti disesuaikan punya kalian masing-masing gitu ya. Ini mungkin ada kesalahan sedikit gambarnya karena kan ini kasaran kan kita gambarnya. Terus Ya, ini juga bisa dihitung pakai luasan. Itu tadi kan kalau digambar bentuknya itu trapesium, tapi mungkin ini karena karena emang karena kecil jadi ya nggak kelihatan kalau trapesium. kalau dihitung pakai rumus luas trapesium itu hasilnya seperti ini. Kemudian dicari total dari luasan sama total dari jarak. Terus kalian masukin ke ini hara rata dalam rumusnya. Kalau sudah nanti terus bisa menghitung SR rata. Tuh. Terus untuk yang perhitungan saluran pengelak sementara ini ke sheet selanjutnya. Terus yang kedua untuk soal 2 itu kedalaman sungai maksimum. Nah, kedalaman sungai maksimum itu bisa dilihat dari
caranya dari bikin patok as bendung. Nah, sebenarnya itu kalau nentuin as bendung itu kalian harus nyari sungai yang sejajar biar lebih mudah. Tapi di sini kan sudah ada bangunannya, jadi pakai yang ada aja. Terus kalian tentuin titik titik elevasi, kalian cari titik titik tengahnya yang kalau bisa itu titik tengahnya itu termasuk dari elevasi yang sungai yang terdalam. Kemudian kalian bikin patok 5 lagi, 5 ke kiri dan 5 ke kanan, tapi ini dengan jarak yang sama. Kemudian, nah, patoknya itu sama dikasih nama lagi, kayak misal ini patok 1, patok 2, patok 3 sampai patok 11. Nah, sama kayak yang nentuin kemiringan tadi, ini juga nentuin elevasi. Elevasinya itu ditentuinnya kira-kira juga, soalnya kan ini gambarnya juga konturnya itu karena udah ada bangunannya jadi kayak kayak kurang jelas itu. Jadi nanti kalian kira-kira sendiri aja. Kalau dari kami itu nemunya seperti ini. Di patok P1 itu di elevasi 299, patok P2 298,5. Kemudian Itu bisa dikira-kira saja ya, Dek. Soalnya memang langsung jadi bendungannya dan kita tidak kelihatan untuk bagian kontur-konturnya. Mungkin bisa jadi perkiraan aja sampai kita dapetin terdalamnya itu di titik tengahnya 294 gitu aja. terus ini kalau sudah sesuai patoknya elevasinya ketemu itu kalian bikin potongan melintang. Nah ini potongan melintang itu dibikin dari itu kan tadi jaraknya waktu bikin patok kan sama. Itu kami nemunya 7,3. Jadi bikin panjang 7,3 ke kanan sampai ke patok 11 di panjang 73. Terus kalian bikin elevasi gambar elevasi patok 1. Misal ini patok satunya 299, patok 2-nya 298,5 di sini, patok 3 297,6 sampai seterusnya. Nah, terus eh, Dari garis-garisnya itu kan udah didapetin garis dari setiap elevasinya. Nah, dari titik-titiknya itu kalian hubungin dengan garis. Nah, jadi itu garis lainnya untuk bentuk eh, potongan melintang dari sungai bendungnya itu. Seperti itu aja. Terus langsung ke perhitungan buat sungai asli dan rencananya. Kalau kalau di perhitungannya ini kita butuh buat nyari nilai A-nya. Kan ini udah dapat nih elevasinya kan kita udah dapat dari 294 tadi sampai 299 ya untuk penomoran 1 sampai 5. Terus untuk elevasinya ini itu beda beda elevasinya, jarak elevasinya. Jadi bisa di di offset juga buat garis 1 meter 1 meter gini deh untuk garis ininya. Terus untuk nyari nilai A-nya itu kalian heads aja untuk bagiannya. Misal di gambar 1 nih, untuk di satunya, nah kalian bisa klik properties, terus buat nyari areanya itu. Nah ini tadi belum kita sesuaiin sih. Nah, jadi perubahan manut aja dari gambar hasil CAD-nya kalian untuk dimasukin ke nilai Excel-nya ini. Terus ini dapat dari nilai area ini ya, Dek. Nah, terus untuk nilai P-nya itu nilai keliling basahnya.
Nilai keliling basah ini yang digunakan itu jadi yang terkena air saja. Semisal di gambar 1, kita butuhnya berarti di garis yang ini, terus tinggal di total saja. Garis mulai dari, bentar, ini nggak nyamping ya, Rek. Sing, nah, jadi yang dibutuhin 3 garis ini untuk nyari keliling basahnya. Karena apa jadi yang meliputi dari area 1. Nah, ini di total satu persatu dek dimensinya gitu. Terus umpama untuk yang mau ngitung yang kedua ya sama juga caranya. Berarti butuh yang melingkupi semua ini. Sini sampai sini. Dimensinya itu berapa? Kalian tentuin. Cuma garis ininya. Yang line hijau ini yang dihitung. Sampai batasnya. Jadi untuk yang dua ya cuma sampai yang kedua aja. Yang ke 1 kan tadi udah dihitung ya. Jadi yang duanya yang ini. Tinggal line-nya yang ini. Sampai ke 1 batasnya ini. Enggak total dari untuk 1 sama 2-nya enggak, tinggal yang di atasnya aja, yang area ininya. Terus untuk nilai R-nya ini udah ada rumusnya. Terus untuk yang butuh dari gambar itu nilai B. Nilai B-nya ini, nilai B-nya didapatin dari ini. Didapat dari elevasi puncak mercu bendung. Nah, ini kan ada elevasi dasar saluran yang kita temukan tadi kan, ini yang paling dalam kan 294. Nah, ini tinggi muka airnya itu dapat dari ini. Nah, ini tuh perhitungan dari Untuk B sendiri ini didapat dari setelah kita nentuin menghitung luas dari bangunan bendung tersebut sesuai dengan perencanaan yang ada di CAD-nya itu tadi. Ya, jadi itu udah nilai yang kita input sesuai dengan hasil yang dari nge-hatch ini, Dek. Nah, setelah di-input semua, nanti diperoleh nilainya untuk nilai I-nya sebesar ini. Lalu untuk mencari nilai B-nya, itu didapetin dari 3,124 ini didapat dari interpolasi Q50. Nah, Q50 itu kan sudah dibagi sama asdosnya itu soalnya nomor 3. ya di soal nomor 3 ini kan ada Q50-nya sebesar 111,08. Nah, itu berarti kita nyarinya dari nilai Q ini diinterpolasi yang antara 103 sampai 167 ini. Nah, Kan itu ada di ketinggian elevasi di 297 sampai 298 298. ini. Nah, bisa dilihat ini link-linkannya. Nah, Nah, hanya itu kan ada di 3 sampai 4. Nanti itu diinterpolasi. Jadi ketemu 3,124. Itu Nah. untuk hanya. nah nilai hanya ini. Nanti dimasukin di tinggi muka air. Terus untuk elevasi puncak mercu bendungnya, ada elevasi dasar salurannya sebesar 294 ini. Itu yang titik terendah dasar dari saluran airnya itu, saluran bendungnya. Terus untuk elevasi sawah tertingginya ini bisa 297, itu dilihat dari gambarnya ini.
Jadi kan dari bendungnya ini ada alirannya masuk ke Bangunan eh, pembagi. bangunan pembaginya di sini. Nah, bangunan pembaginya ini yang warna untuk alur pembagiannya itu di warna ungu ini. Nah, itu masuk ke persawahan, daerah persawahan untuk irigasinya ini, nyentuhnya ini di kontur ini. Nah, konturnya ini Elevasinya itu elevasinya 297 gitu. Terus untuk eh, nilai kehilangan tinggi air dan lain-lainnya ini itu bisa kalian lihat di buku Desain Hidrolik Bendung Tetap untuk Irigasi Teknis karya Profesor Dr. Eman Mawardi. Nah, kalian bisa cari itu referensinya. Terus dari hasilnya ini didapat nih nilai tinggi bendungnya sebesar 4,5. Nah, nilai 4,5-nya ini dimasukin lagi ke sungainya ini dengan nilai P 4,5 ini terus digambar ke sini. Jadi kalian kalian tarik dari nilai titik dasarnya ini ke atas sebesar 4,5. Nah, dari situ didapetin nilai B-nya sebesar 62,382 ini dari total total garisnya ini. Jadi total garis dari titiknya sini sampai sampai sini. Nah, itu nilainya. Terus untuk nilai B-nya udah, langsung ke nilai T. Nilai T-nya ini didapetin dari gambar juga. Nah, itu nilai T itu ke setiap ke setiap titik titik. lokasi. Ya, jadi dari pojok kiri sampai pojok kanannya titik titik yang ada di gambar 1 sampai 5 ini garisnya. Nah, ini. Jadi panjangnya berapa dimasukin. Nah, kalian ukur itu per patoknya itu kan ada 5. Ya, jadi dimasukin satu-satu di sini. Gitu. Terus langsung udah itu semuanya yang lain-lainnya ini udah ngeling juga. Terus langsung ke bagian bawah ini untuk penentuan perhitungan sesuai rencana dengan slope alam. Oh ya, sebelumnya untuk nyari nilai floatnya ini, nilai kalian bisa pakai rumus yang ini. H-nya itu nilai dari debit banjirnya itu H50. Terus nilai B-nya itu dapat dari sini. Nilai nilai H-nya itu sama dengan nilai D, yaitu tinggi muka airnya ini tadi. Terus nilai G-nya itu nilai gravitasi. Ya udah kalian ikutin aja rumusnya, nanti di input dapat ini hasilnya. Terus selanjutnya untuk yang ini semuanya udah dari rumus sih, Dek. Yang dari gambar juga tadi kan udah kalian isi yang dari atasnya ini. Jadi sama juga. Untuk perhitungan sesuai rencana dengan slope-nya ini, itu kalian butuh nilai slope yang digunakan itu dari hasil trial gitu. Jadi kalian harus dapetin keterangannya itu sampai subkritis. Jadi kalian coba-coba aja nilai floatnya di sini. Terus sebenarnya kan untuk perhitungan di 4.1.3 tadi kan ada saluran pengelak. Nah, untuk saluran pengelaknya mungkin gambarnya nanti bisa untuk di next tutornya. Sekarang cuma sampai di data-data yang dibutuhkan untuk perhitungan saluran pengelaknya aja. Nah, di sini kan ada H-nya 5 itu sesuai dengan soalnya di kala ulang, debit banjir kala ulang tadi. Terus untuk nilai B per H, nilai M-nya itu dapat dari tabel di sini. Nah, karena ya Q-nya itu ada di 5, berarti rentangnya ada di sini semua, gitu. Udah sih untuk langkah-langkahnya pengerjaan itu saja. Terus mungkin nambahin aja yang tadi untuk datanya yang ini kalian nilainya bisa dapetin dari tabelnya. Oh, untuk nilai yang ininya. Itu bisa kalian dapetin dari tabel di buku Lan Chow.
Nah, itu kalian bisa dapat dari Asdos juga sih kalau kalian mau. Kalau enggak ini kalian bisa nyari sendiri. Ada kok di Google. Terus udah sih, Dek. Sekian dari kami untuk tutornya. Nanti kalau mungkin ada yang kurang jelas atau masih ada yang ditanyain, bisa ditanyain ke Asdos masing-masing. Terus untuk yang kita jadikan tutor ini itu untuk di Kesambi. Untuk makam Sukowono eh, mungkin bisa lebih ditanyakan ke asdosnya kalau ada yang bingung juga. Soalnya kalian bisa nyesuaiin sendiri sih untuk perhitungannya. Soalnya untuk perencanaannya juga itu sama aja kayak gini. Iya, untuk penentuannya ya beda-beda di elevasinya itu saja sih kalau untuk di makam Sukono. Soalnya gambarnya kan beda bentuk konturnya. Oke, makasih ya, Dek. Bye-bye. Semangat. Semangat.